المرسلين وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaghiitsu yuqasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Ini cerita ahli neraka. Ai iyatlubu haula'il kafirun az-zalimun al-iqasah. Artinya ketika orang-orang kafir yang zalim minta minum al-ghais hujan, sama istisqa minta hujan, bisa juga minta minum sebenarnya. Jika mereka minta minum, yukhosu diberi bimain dengan air kalmuhli seperti cairan timah yaswil wujuh yang menghancurkan, merusak wajah. Ai iyatlubuha ula'il kafirun al-zalimun al-ughasah. Artinya ketika orang kafir yang zalim luar biasa, seperti dalam kehidupan kita sekarang, minta minum, wal madad. Madad artinya pemberian, wal ma' dan air. Wahum finnar, saat itu mereka berada di neraka, li'itfa'i matsihim, minta minum untuk menghilangkan rasa haus, disababi hari jahannam, dengan sebab panasnya jahannam. Yughasu bima'in ghalisin kadudi, maka diberi minum dengan yang air ghalis pada mulanya tebal. Bisa juga ghalis artinya berat. Ada najis namanya mukhallazoh, najis berat. Kadudi, apa ini saya tidak tahu. Kadudi zait, seperti kotoran minyak, pekat, tebal, ya. Au kadam, atau seperti darah, walqai, muntah. Yaswi juludal wujuh min syiddati harrihi. Kalau itu minyak panas, jelantak panas. Terus diminum juga karena haus. Yaswi, ya menghancurkan, melumatkan, merusak kulit wajah karena saking panasnya. Idza aradal kafir ayyasrabahu wa qarrabahu min wajhihi syawwahu. Apabila si kafir mau minum lalu didekatkan ke wajahnya, kita mau minum lah. Terus air itu syawwah, merusak wajah. Belum sampai diminum. Hatta tasquto jaldah wajhihi fihi, sampai terkelupas jilid kulit wajah. Kama ja'a fil hadis, seperti disebutkan dalam hadis alladzi akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id, anin Nabi, dari Nabi, qala, Abu Sa'id yang berkata, al-muhlu
Ka'akari zait. Muhal itu seperti sisa minyak jelantak ya. Wa iza qarrabahu ila wajhihi, apabila didekatkan ke wajahnya, saqatat karwat wajhihi fihi, karwah jilid, maka rontok, saqatat rontok, terkelupas kulit wajahnya. Apa kesimpulannya? Tidak bisa dibayangkan kedahsyatan. Di surat An-Naba dulu ada diterangkan, mereka haus, pengen minum. Ada air atau enggak? Ada, tapi enggak bisa diminum karena panas, panas mendidih. Panas dunia paling panas enggak seberapa dibanding panasnya air yang ada di neraka. Mereka lapar, bukan enggak ada makanan, makanan ada, ya, tapi buah duri aromanya aja menyengat, menjijikkan, dan kalau dimakan itu namanya bori, bori. Iya, kita mudah-mudahan terlindungi tuh. Oke, bisa syarab, bisa ini celaan. Syarabu dari jadi fa'il dari bisa. Zalika gitu takdirnya. Bisa syarab itu adalah minuman paling buruk. Wasaat murtafaqo, teman santai yang paling jelek. Kita santai sama kopi, ya, ya paling tidak kapal api. Ai bisa hadza syarab syarabuhum. Buruk sekali minuman ini. Apanya? Meminumnya. Minuman mereka. Minuman mereka. Ini bisa PL. Jamid. Syarab fa'il. PL dan fa'il jadi mubtada. Terus syarabuhum khobar. Fama akbahahu. Alangkah jeleknya. Jadi kita masih bersyukur luar biasa. Apalagi hujan dari kemarin. Bahwa la yuzilu akshan. Minuman itu udah buruk, jelek. Tak menghilangkan rasa haus. Yuzil menghilangkan. Wala yusakkinu hararah. Yusakin tidak mendiamkan, menghilangkan juga maksudnya. Rasa panas dalam diri. Bal yazidu fiha. Bahkan tambah panas. Wasaat jahannam murtafaqo. Jahannam merupakan tempat berteman, tempat tinggal yang paling jelek. Kita suka disebut sama orang jahanam, jahat. Doa karena keburukan sifat, akhlak, perlakuan, maka udah kayak jahanam. Ay wasa'atin nar munzalan wa mujtama'an wa mawdi'an lil irtifaq wal intifaq. Saat murtafaqo artinya buruk sekali jahanam sebagai tempat manzilan, tempat mampir, tempat turun, tempat kumpul, tempat untuk berteman dan mengambil manfaat. Kama qala ta'ala innaha sa'at mustaqarra wa muqama dalam Al-Furqan. Allah berfirman, sesungguhnya jahanam itu saat buruk, mustaqarran tempat tinggal.
Yang buruk mukoman, tempat mukim. Mana mukim? Mukimnya di jahanam. Kita mukimnya di pesantren, mengantarkan ke surga. Summa wasafallahu ta'ala wa'dahu lil mu'minin as-salihin as-su'ada. Kemudian habis itu Allah menggambarkan janjinya buat orang-orang beriman yang soleh, yang bahagia. Ya, kita berdoa dalam hati. Mudah-mudahan. Waqalah, maka Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah yang cerita, yang berkata. Apa kata dia? Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalannya. Kalau sholat tidak sekedar sholat, sholat dengan baik. Kalau puasa tidak sekedar puasa. Kalau bergaul tidak sekedar bergaul. Kalau beraktivitas tidak sekedar beraktivitas. Apapun profesinya, dimanapun dia berada. Semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya ihsan. Di sini disebut ahsana amal. Ai innal ladzina amanu billah wa sadaqul mursalin wa saddaqul mursalin bima ja'u bihi. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dan membenarkan para rasul. Apanya? Apa yang dibawa oleh para rasul, dia imani, dia benarkan. Habis itu amilu bima amaruhum bihi minal amal soleh. Dia melakukan amal soleh yang diperintah. Para yudhi Allahu ajrahum. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Kenapa diberi pahala ala ihsanihim al amal? Atas amal mereka yang penuh ihsan. Penuh ihsan mengorientasikan kepada Allah. Oleh karena itu yang dilakukan tak dilakukan kecuali lillah, lillah. Untuk sampai ke sana dilatih. Puasanya lillah, hajinya lillah, sholatnya apalagi lillah, lillah. Maka amalan-amalan duniawinya juga sebenarnya jembatan saja. Semuanya dilakukan lillah untuk akhirat. Wal atfu bainal iman wal amal yadullu ala annal amal salih mughayyir lil iman. Nah, ini dia. Atof amanu amilu. Antara iman dan amal menunjukkan bahwa amal soleh itu akan merubah iman, menambah. Iman sama dan sebangun dengan amal. Satu sama lain saling berinteraksi. Ibarat dua sisi mata uang. Ibarat waktu dan tempat. Siapa bisa memisahkan waktu sama tempat? Di mana ada tempat, di situ ada waktu. Di mana ada waktu, di situ ada tempat. Maka protokol bilang waktu dan tempat. Saya persilahkan. Demikian hubungan iman dan amal. Amal merubah, maksudnya menambah. Ya. Li'annal atfa yujibul mughayyarah. Tapi di sini sudut pandangnya menjadi dua hal yang berbeda. Saya ulangi. Ataf antara iman dan amal menunjukkan bahwa amal saleh beda dengan iman. Ini dari sudut pandang beda. Iman di hati, amal di arkan sebagai bukti pembenaran atas yang di hati. Li'annal atfa yujibul mughayyarah.
Karena atof itu mengandung makna beda. Kulu washrobu. Makan minum. Makan atau minum beda. Itu maksudnya. Iman sama amal beda. Dari sudut pandang beda. Kalau dari sudut pandang satu kesatuan tadi yang disebutkan. Harusnya tidak boleh memisahkan antara iman dan amal. Kalau memisahkan itu namanya munafik. Itu namanya fasik. Selesai. Baru nih. Berikutnya Allah menggambarkan bentuk-bentuk kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan amal saleh. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Mereka lahum mendapatkan. Mereka mendapatkan apa? Jannat. Jannah kebun. Maka dalam konteks ini kita sering mengartikan surga. Karena surga kebun. Jannah sama dengan jin. Jin artinya gelap. Falamma jannal lailu, ketika malam telah gelap. Karena kebun rindang menutup sinar matahari jadi gelap. Kegelapan dalam konteks kebun yang dipenuhi dengan pohon rindang, kegelapan yang dicari positif. Enak di sini duduk, gak kena sinar matahari. Kayak begitu unsur-unsur harfiah, kesamaan antara gelap dan surga. Dan adnen, nama. Ada jannatul ma'wa, jannatul adn, banyak sekali jannah. Bagaimana? Tajri min tahtihimul anhar. Tajri fa'ilnya anhar. Mengalir. Tahtihim di bawah pepohonan. Ketika disebut jannah, surga, kebun, pasti ada pepohonan. Di bawah pohon itu sungai mengalir. Ya. Ai ulaika lahum jinan iqamat daimah. Jinanu iqamatin daimah. Artinya bagi mereka ada tempat-tempat jinan tadi. Surga-surga, tempat tinggal dan abadi. Tajri fihal anhar. Di dalamnya ada sungai-sungai mengalir min tahti ghurafihim. Di bawah kamar mereka. Wa manazilihim. Di bawah rumah. Nah, kita sering merasakan kenikmatan orang yang punya rumah di atas air, panggung. Ya, salah satu daya tarik restoran-restoran tadinya lapangan bikinin danau, ada gazebo. Ya tidak asik melihatnya aja, di bawahnya ada ikan. Yang kedua, Allah menggambarkan surga nanti. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Yuhallawna ay yalbasuna fiha hilyah. Fiha asawir min zahab. Yalbasun memakai pakaian. Yuhallawna. Memakai pakaian. Pakaiannya penuh dengan perhiasan. Fiha hilyah. Di pakaian yang dipakai. Apa? Asawir. Asawir bisa gelang. Bisa kalung. Bisa anting. Jamak dari asbirah. Terbuat dari emas. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Sebanyak apa, sepanjang apa
itu gelang yang dipakai orang mukmin sebagai balasannya nanti di surga, yaitu sebatas sampainya air wudhu, anggota wudhu diganti oleh Allah, diberi hiasan emas. Oh ya, emas-emas yang di rumah itu enggak ke bawah, ada di kuping, ada yang biasa itu di tangan, di jari-jari, ya. Ada yang kemudian melampaui semua itu di kaki. Tuh. Itu kan anggota wudhu itu. Dan nanti diberi balasan begitu eh, pada ayat yang berbunyi yuhallawna fiha min asawir. Nanti dipakai ya. Pakai kain. Nah sekarang aja udah sampai ke hidung. Nah itu udah melampaui banget. Hidung dikasih anting. Bibir kasih anting. Ditindik. Ada yang dipuser. Pakai. Nah, nggak ada orang beriman kayak begitu. Kalau mereka suka melihat dalam hidup dunia, lalu menilai sebagai orang kaya berlebihan punya emas, dan mereka pakai bukan di tempat-tempat itu, nanti diberi balasan. Ini dia ayat yuhallawna fiha min asawira min zahab. Ini hadis dikuatkan. Semua anggota wudhu kita dipakai emas. Wa fi ayat ukhra, dalam ayat yang lain, yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu, mutiara, wa libasuhum fiha harir, pakaiannya sutra. Sutra paling mahal nggak seberapa dibanding dengan sutra nanti di surga. Ya, subhanallah. 3, bagian dari Allah menginformasikan gambaran orang yang masuk surga karena iman dan amal saleh. Wayal basuna siyaban khudran min sundus wa istabrak, ai wayal basuna sundusan. Mereka memakai apa ya? Sundus ini. Basuna baju khudron hijau, khudr min sundus, terbuat dari sutra ya, yang istimewa. Huwa rakikul harir, nih dia. Rokik halus, harir sutra. Sutra nggak pakai rokik udah halus. Dan sutra juga ada KW-KW-nya ya, ada yang mahalan. Ada bahan baju sutra 10 juta, nggak seberapa dibanding nanti sundus. Was wastibrak huwa ghalizud dibaj awil harir. Tabrok disulam. Ada sutra, ada sulamannya. Nah, itu ibu-ibu kalau kondang. Sekarang di dunia yang ngetren, jadi buah bibir semua orang, istri pengusaha, pejabat, jabat sama pengusaha udah kayak nggak bisa dipisahkan. Tas, uh, tas 1 miliar, biasa. Udah, kemarin para artis ada dilantik, ada yang menteri, ada yang jadi petugas khusus. Enggak, bawa istri, semua jadi sorotan netizen. Tasnya mereka tahu harganya karena gampang dari keluar. Ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar. Oh, luar biasa. Ini surga lagi menggambarkan itu, Allah yang cerita. Jadi ghaliz, tebal, dibaj sulaman, itu istibrak. Waqtiral akhdar lirhatil ain. Ayat ini
memilih warna hijau. Wah, itu. Kenapa? Karena mata senang lihat yang hijau. Nah, sehingga menjadi bagian dari budaya kita hijau matanya tuh kalau ngelihat duit. Ya kan? Nggak ada sebutan merah biru. Oh, kalau marah merah. Nah, indah ibsorihi ketika ngelihatnya hijau matanya tuh. Kalau ngelihat duit lupa ya, pak mau mertua kalau lagi ngitung duit. Mertua lewat nggak kelihatan karena lewatnya di belakang. Empat, muttaqiin fiha alal araik. Muttaqiin mudtojiin. Santai-santai berbaring, rebah-rebahan ya. Fiha fil jannah. Alal araik di atas tempat tidur. Sya'nuhum sya'nul muluk wal udhama. Maka pada saat itu keberadaan kita seperti raja, para pembesar. Wal araik jam'u arikah wahiyas sarir, tempat tidur. Ya, tempat tidurnya bukan kayak yang di kita, tapi tempat tidur yang banyak di toko-toko antik dari kayu ada tiangnya, terus berkelambu. Itu dia aroik, santai, tembus pandangan keluar, suasananya ada angin semilir, sepoi-sepoi di pinggir sungai, susu, madu, homer, ada pepohonan. Kutufuha daniyah, buahnya pendek-pendek, nggak usah manjat kalau mau metik. Kutufuha daniyah. Nah ini dia, muttaqiin fiha alal araik. Nikmat sawab wa hasunat murtafaqo. Ini nikmat sama bisa sama PL Jamil. Nikmat PL sawab fa'il. Kabarnya dibuang. Bisa jadi mubtadanya yang dibuang. Zalika itu adalah pahala, balasan yang paling nikmat. Ai nikmatil jannah sawaban ala a'malihim. Artinya alangkah nikmatnya surga sebagai pahala, jawaban atas amal mereka, balasan. Wahasunat man munzalan wa makorron wa makoman, dan merupakan tempat mampir, tempat singgah yang paling indah, tempat tinggal, tempat mukim. Sama kama qala fi ayatin ukhra, dalam ayat lain disebutkan khalidina fiha, kekal, hasunat murtafaqa mustaqarra wa muqama, sebagai tempat tinggal, tempat mukim yang baik. Jadi mencari tempat tinggal, tempat mukim, rumah yang baik bagian dari naluri. Naluri itu dari Allah. Maka dalam rangka mendorong hambanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, disiapkan balasan yang sesuai naluri yang ada pada manusia. Kan dia yang beri. Dan itu menjadi terkorelasi oleh buah-buahan yang diceritakan dalam surga. Kullama ruziku minha, apa itu? Min samaratir rizqa, qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa bihi mutasyabiha. Jenis, bentuk sama, yang beda rasa. Beda apanya? Kualitasnya. Kualitasnya melampaui kemampuan fisik kita menerimanya. Karena itu fisik di surga diganti. Bukan fisik kita yang sekarang. Fisik kita sekarang apalagi udah usia segini, sanggup makan anggur.
terus nggak berhenti-berhenti. Habis lidah. Diganti. Karena selesai. Jadi kesimpulannya Allah kasih bocoran pada kita. Ayo bergegas. Gitu kurang lebih. Usia paling panjang banget 100. Kita udah usia 70-an. 30 tahun lagi. Kalau itu 100. Ya kan? Mau ngapain lagi? Gitu kurang lebih. Dan mudah-mudahan Zoom kita ini justru dalam rangka menyongsong balasan sama. Fiqhul hayat awil ahkam. Kita mendapat informasi dari mufasir terkait ayat yang dibaca secara sistematis. Informasi Allah tentang keindahan kebahagiaan di surga. Kita paham tadi. Maka tema berikutnya ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Itu namanya fiqhul hayat. Tadammanatil ayat al-irsyadat at-tali. Ayat di atas mengandung petunjuk sebagai berikut. Pertama, wujub ittiba'il Quran wa maja'abihi. Wajib mengikuti, menjejaki, ya, apa ya, iya, menapaki apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Jadi mengikuti Al-Quran sebenarnya maksudnya mengikuti Allah. Allah tak kelihatan, tak pernah ketemu, maka dia hadir di dalam Al-Quran. Itu ikutin gitu. Liannahu la mughayyira lima aw'ada bi kalimatihi ahla ma'asihi wal mukhalifina li kitabihi. Sebab kenapa Allah menyuruh untuk kita ikut apa yang ada dalam Al-Quran? Sebab tidak ada yang mampu merubah terhadap apa yang Allah janjikan. Merubah maksudnya bisa mendapatkan gitu. Tadinya enggak, lalu bisa. Itu merubah namanya. Terhadap apa yang dia janjikan dalam kata-katanya itu kepada orang yang suka maksiat dan menyalahi melawan kitabnya. Wa wa'ada ahla ta'atihi, dan dia memberikan janji baik kepada orang yang taat, yang ikut apa yang diperintahkan. Al-mubta'idina amma naha anhu, jauh dari yang dilarang. Bagaimana itu? Jawabnya ini nomor satu. Tidak mungkin. Ahli maksiat menjadi ahli surga tidak mungkin. Kecuali, nah ini dia. Ya dengan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kita senang sekaligus melihat banyak fenomena menjadi mengerikan. Ada ada banyak orang yang paham. Tapi ketika kecebur di lembah politik, lumpur politik, udah nggak ngikutin Al-Quran. Ahlinya politik, apalagi mimpin partai. Ya, Muslim ya Muslim, mimpin partai. Ada yang terus berpegang dengan Al-Quran. Nah, secara personal bisa jadi ada. Tapi secara keumatan, dia cari aman ke partai. Udah, ibarat kerbau, kalau bahasa Bekasi dikaluin, dicucuk hidungnya. Tuh. Udah, seharusnya yang mencucuk hidungnya adalah Al-Quran, karena dia mau. Ya, tidak ada yang bisa merubah itu semua kecuali kembali kepada Al-Quran. Itu sih maknanya. Dua, al-Islam dinul musawah. Islam itu agama kesetaraan. Kesetaraan bukan cuma agama Islam, tetapi juga
ajaran inti. Maka dilatar belakangi oleh fenomena bangsa Arab bersuku-suku, berkelompok-kelompok, membanggakan keturunan, itu disadari oleh itu. Maka pesan Nabi terakhir pada Haji Wada, khutbah Wada, di antara tema sentralnya adalah al-musawah, kesetaraan. Lalu dia berkata dalam khutbahnya, Ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Itu kesetaraan. Wahai manusia, kalian semua berasal dari Adam. Adam dari tanah. Itu. La fadla li arabi ala a'jami wa la li aswada ala abyadha. Dan terusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kesetaraan. Ya. Baru yang kedua, dilatar belakangi oleh kehidupan seksual. Perempuan cuma pemuas nafsu. Islam datang mengatur. Perempuan punya kedudukan sama di sisi Allah. Lalu Islam datang membawa syariat, mereka menjadi bersuami istri, khawatir kembali kepada agama jahiliyah, maka pesannya ittaqu fin nisa. Yang kedua itu tentang perempuan. Ittaqu, jaga terkait perempuan, maksudnya istri. Apa terusnya itu? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil itu atas nama amanah Allah. Kan terkesan disuruh menjaganya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kehormatannya dengan menyebut kalimat Allah. Kalimat Allah dimaksud pada kalam Allah. Kalam Allah dimaksud di Al-Quran. Dan di Al-Quran memang itu yang dipakai ketika akad. Pertama, ankah tuka wazawaj. Itu kalimat Allah. Yang membuat tadinya haram jadi halal. Ya. Kembali nomor 2, al-Islam dinul musawah. Islam adalah agama kesetaraan. Fala farqa fi nizamihi baina syarif wa wadi. Bagus ya. Maka tak ada perbedaan secara sistemik antara syarif orang mulia, wadi orang hina. Syarif mulia, wadi hina menurut ukuran pandangan manusia. Nah sekarang melanda, hampir-hampir tergiring seolah-olah masuk zaman jahiliyah. Dulu bangga dengan keturunan. Diperbesar kebanggaan atas dasar keturunan menjadi berpotensi untuk dijadikan sebagai pemicu pemecah belah. Apa itu? Itu turunan Habib. Apaan Habib? Satu mencela, satu mempertahankan. Sampai ada tes DNA segala macam. Itu kan sekaligus mengatakan berbeda turunan. Padahal Nabi yang bawadanya udah Kulukum min Adam, Adam mentor sama dari aku. Nabi yang bilang, Inna akramakum indallah. Sebelum ada isu DNA dan sekarang masih berlanjut, apalagi kepentingan pada merangkul. Ada Kiai Imaduddin yang memberikan statement berdasarkan penelitian ilmiahnya. Wahabi bukan keturunan Nabi, dirangkul oleh pemerintah, dijadikan alat. Oh viral, rangkul, di backing sama siapa itu yang namanya Dudung.
di packing luar biasa ya. Jadi kan berpotensi itu, berpotensi sebagai pemicu untuk memecah belah. Siapa lagi objek yang dijadikan supaya terpecah belah? Nggak ada dari agama lain, nggak ada. Ah, nggak ada. Kecuali Islam. Ketika disebut teroris, pasti objeknya Islam. Nggak ada agama lain. Kan asik gitu, enaknya mereka. Nah, dulu-dulu ketika belum memuncak sampai kepada tes DNA, itu Habib Rizik nggak komentar. Dia mau yang sebodoh seolah-olah gitu. Itu yang sejauh saya amati. Tapi kemudian belakangan ini luar biasa bersuara, bersuara. Maka saya menjadi cukup menyesal. Kenapa dijauh? Kenapa dipertahankan? Jauh lebih berwibawa, lebih hebat, lebih dahsyat kalau dia berpulang kepada inna akramakum indallahi atqakum. Tapi bukan berarti sepenuhnya menyalahkan mereka juga yang di kelompok itu punya alasan tersendiri. Tapi lepas dari itu kalau umpamanya berpulang kepada inna akramakum Al-Quran, kemudian kullukum min adam wa adam min turab hadis, lebih hebat. Terserah kalian mau bilang keturunan siapapun, Allah tak melihat keturunan. Umpamanya begitu, umpamanya enggak dilihat. Allah alam. Wagani wa fakir. Islam nggak membedakan yang kaya yang fakir. Warais wa mar'us, pemimpin, presiden atau rakyat. Wala tafriqata fi umurihi al-ijtimaiyah bainat tabaqat. Dan Islam tidak membedakan status sosial ini maksudnya. Umurihil ijtimaiyah. Ada di antara kasta. Ada di etnis bahkan agama tertentu berlaku kasta. Itu kan bagian dari darah jahiliyah. Kasta Sudra, kasta Brahma, ada lagi kasta Kasti. Al-kul sawa fil majlis wal muamalah wal hukuk wal wajibat. Semuanya sama. Kalau bahasa politiknya sama di depan hukum. Cuma slogan doang. Ya, tuh sawa di majlis muamalah dalam pergaulan, hak dan kewajiban sama. Waqad qadal Qur'anu bi ayah. Allah menetapkan itu dengan ayat. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum alal imtiyazat fil majlis wal khitab wal kalam baina asrafi Quraisy wasadatiha wa baina fuqara'il muslimin wa du'afaihim. Wasbir, wasbir artinya tahan. Nafsaka, nafsu dirimu ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru, mengajak kepada Tuhan mereka. Paham maksudnya? Ada kelompok elit Quraisy. Kita di surat apa ini? Surat Al-Fajr apa? Yang memberi masukan kepada Nabi, jangan campurkan majelis kami dengan mereka, orang miskin, orang kampung. Lalu saran berikutnya, bikin majelis mereka lagi. Jangan dicampur gitu orang lebih. Dan coba-coba ketika kamu datang ke majelisku dalam rangka dakwah Nabi, itu ngajak-ngajak mereka. Ngajak si Bilal, ngajak si Ammar, ngajak si ini. Nggak mau deh. Nih dia. Di antara ayat wasbir, tahan. Dirimu jangan ngikutin mereka. Tahan tetap bersama siapa? Bersama mereka-mereka yang beriman. Karena kesetaraan dimaksud secara khusus adalah agama. Ya. Allah nih dia.
Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum alal imtiyazat fil majlis, untuk membedakan di majlis. Al-khitab, khitab artinya majlis. Orang kedua yang diajak bicara. Jadi kalau ke kelompok elit lemah lembut. Kalau kelompok apa itu kayak si siapa sih yang kemarin nyelak tukang es gitu. Wal kalam baina asrafi Quraisy wa sadatiha wa baina fuqara. Jadi bersabarlah ya Muhammad, engkau tahan. Dalam konteks apa? Membedakan majlis dan tutur kata antara tokoh Quraisy dan pentolannya dengan fuqara muslimin. Kaum muslim umumnya hina dina, orang miskin, tak terpandang. Pada masuk Islam dulu, sabar kalau mereka mengusulkan begitu. Bal innal Islam ma'ad da'if iltaqa at-taqi, ya, alladhi yabtaqi bi'amalihi ridwanallahi wa ta'atihi. Akan tapi sungguhnya Islam senantiasa bersama orang-orang yang lemah, yang bertakwa, yang dengan amalnya hanya berharap keridhaan dan ketaatan kepada Allah. Wa yunafir minal ladina yu'siruna dunya 'alal akhirah. Dan Islam yunafir, mendorong menjauhi, mendorong lari, menjauhi orang-orang yang hidupnya mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Wa yattabi'una ahwa'ahum, cenderung mengikuti nafsu. Wa yablughuna fi israfihim fil ma'asi, berlebihan kemaksiatannya. Adal ifrat, batas, melampaui batas. Wa mujawazatul had, sama melampaui batas. Iya, musuh. Oke. Lihada fala da'iya litazyini majlisin nabi wal mu'minin min ba'dihi bimujalasatir ru'asa alladzina qarahu ibadal fuqara min majlisi. Ini dia yang tadi saya cerita. Lihaza, oleh karena itu, fala da'iya, tak ada alasan untuk menghiasi tazyin pada mula. Menghias dalam artian fisik sederhana, yaitu dipasang umbul-umbul. Itu yang kita paham. Tapi maksudnya menghiasi majlis. Ada majlis. Sebanyak apa para tokoh, para ulama yang diundang dalam majlis itu meningkatkan derajat majlis. Ya betul tidak? Ada maulid, mi'raj, atau apa saja di sebuah tempat. Yang hadir. Ada Ustadz Abdus Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Bakhtiar Nasir, ada. Terangkat nggak majelis itu? Hubungannya dengan ini, ya, tak ada alasan, faktor untuk menghiasi majelis Nabi dan orang beriman setelah itu untuk mujalasat, mengajak para ru'asa, tokoh Quraisy, alladzina iktarahu, yang mengusulkan untuk menjauhkan orang-orang fakir di majelisnya. Ada seorang tokoh nasional, dia mengusulkan, boleh saya terima undangan, tapi si Anu itu jangan hadir. Tapi si Anu itu jangan hadir. Apalagi orang-orang itu, lihat, budaya menjadikan bagian dari budaya. Apalagi dalam acara kenegaraan, ya dah, rakyat nggak diundang. Undangnya dihargainya rakyat waktu pemilu doang. Ya, nggak ada ide ke situ.
Coba umpamanya acara dulu-dulu lah, kemerdekaan di istana. Adilnya yang tertentu aja. Seolah-olah, oh rakyat bagian penonton luar biasa. Ntar giliran pemilu aja. Sanjung-sanjung dipeluk-peluk tuh rakyat. Karena kepentingan. Persis kayak begitu. Persis. Oh, ini ada baterai. Ya, oke. Nah, ya mengerikan. Tak ada bedanya. Bisa jadi tak ada bedanya antara zaman kita sama zaman jahiliyah. Cuma beda waktu doang. Kelakuan jahiliyah. Usir, siapa kamu? Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin nggak begitu. Apalagi khalifah-khalifah berikutnya juga sama. Iya. Lihada fala da'iya litazyin majlisin nabi wal mu'minin min ba'dihi bimujalasatir ru'asa alladzina iktarahu yang mengusulkan untuk menjauhkan fakir miskin dari majlisnya. Walam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyafa'ala dzalik. Nabi tak punya keinginan untuk melakukan hal itu, walakin Allah nahahu an ayyafa'ala. Nabi nggak punya keinginan, tapi Allah antisipasi untuk melarang. Jangan begitu. Wa kanal qaumu qalu, orang-orang pada bicara saat itu, nahnu asyraf mudhar in aslamna aslaman nas. Kami adalah tokoh kabilah Mudhar. Kalau kami Islam, masuk Islam, semua orang pada ngikut. Wa kana hadza min takabbur wal ifrat fil qaul. Ini adalah kesombongan dan keterlaluan bicara. Nah, sekarang udah menjadi bagian darah daging, ya. Walaupun itu memang logik. Memang logik dalam konteks apa? Politik. Tidak. Tapi tidak bermaksud menyamakan. Dan tujuannya insya Allah positif umpamanya. Kemarin pilkada DKI luar biasa. Ya, kalau nggak dibantu sama Abah, gitu kurang lebih. Nah, kan nggak ada yang nggak banyak. Tapi pertimbangan politik yang luar biasa matang daripada yang sebelah sono yang menang jauh-jauh dari Bandung cari kerjaan ke Jakarta. Aduh bahaya. Wah, wah, nah, gitu kurang lebih kumpulan politik. Udah kita bantu yang ini dalam rangka menjegal yang sana. Begitu berbahaya, ya. Itu orang Solo gitu. Bahasanya Mas Sunda, pikirannya Solo. Iya. Yang ketiga, al-haqqu minallahi rabbil alamin. Kebenaran dari sisi Allah. Mana? Fa ilaihi taufiq wal khuzlan. Maka atas dasar kebenaran dari Allah itulah sejauh mana kita mengikuti, maka kita akan mulia. Dan sejauh mana kerendahan kita karena menjauhinya. Wa biyadihil huda wa dhalal. Di tangannya lah petunjuk dan kesesatan. Yahdi mayyasya fa yu'min. Dia menunjuki orang yang dikehendaki, maka kemudian dia iman. Wa yudhillu mayyasya fa yakfur. Dia sesatkan orang yang dikehendaki, maka dia kufur. Laisa ila ahadin, tanpa kecuali, walau anna nabi, meskipun nabi kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah, bisa jadi dia nggak mendapatkan petunjuk. Ini statement yang mutlak, luar biasa. Semuanya dari Allah. Menjalika syai'. Ya, nggak ada apa-apanya kalau nggak ada petunjuk dari Allah. Wallahu yu'til haqqa may yasha. Allah memberikan kebenaran kepada orang yang wa in kana dha'ifan, meskipun dia orang lemah. Wa yuharrimuhu may yasha, dihalangi orang yang dikehendaki dari petunjuknya. Wa in kana qawiyan ghaniyan, meskipun dia orang kuat, orang kaya. Walaysa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatrudal mu'minin, maka Nabi tak punya hak
menolak orang-orang beriman dari majelisnya. Lihawasadah az-zu'ama min Quraisy. Karena keinginan birahi para tokoh Quraisy. Fa in syi'tum ayyuhasadah, maka Nabi berkata, kalau kalian mau, wahai para tokoh, fa'aminu, silahkan iman. Wa in syi'tum fakfuru, kalau kalian mau juga, nggak mau iman, kufur silahkan. Walaysa hadza bitarkhis wa takhyir bainal iman wal kufur. Tapi harus dipahami, ini bukan soal pilihan. Mau iman apa mau kufur. Wa innama huwa wa'id wa tahdid. Akan tetapi itu adalah ancaman. Ai in kafartum faqad a'adda lakumun nar. Kalau kalian kafir, Allah sudah siapkan neraka. Wa in amantum falakumul jannah. Kalau kalian iman, Allah siapkan surga. Wa dalil ala kauni dzalika tahdidan qauluhu ta'ala ba'da idzin mubasyarah. Dalil bahwa itu adalah ancaman. Firman Allah berikutnya langsung inna a'tadna lidz-dzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami udah siapkan buat orang yang zalim neraka. Ahata bihim suradiquha. Neraka yang dikepung semua penjurunya dengan panasnya. Ai inna a'tadna lil kafirin al jahidin. Artinya kami sudah menyiapkan buat orang-orang kafir yang ingkar neraka. Syadidal lahab, yang bergejolak luar biasa. Ahata bihim suradiquha ay suruha. Ini tembok-tembok pagar yang dikepung oleh pagarnya, artinya nggak bisa lari. Au maya'lul kuffar min dukhon au nar, atau sebuah tempat neraka yang bergejolak, apinya membumbung tinggi, api asap dan dukhon, atau apinya membumbung tinggi. Sementara dia pada saat yang sama di tempat yang dipagar kokoh, nggak bisa lari kayak penjara. Wasyarabu ahlin nar huwal muhl. Minuman ahli neraka yaitu muhl. Apa itu? Wa huwa ma' ghaliz. Air galiz yang keruh, yang tebal. Kita suka lihat itu habis hujan, sungai, utak. Itu lebih dari itu, galiz namanya. Ini lumpurnya tebal banget, gitu kurang lebih. Mislu durdi. Nah, ini enak. Durdi zaid wa huwa ma yabqa fi asfalil wi'a. Bener ya. Apa itu? Jelantah. Durdi zaid yaitu yang tinggal di apa ini, di bawah penggorengan, WA bejana. Awin nuhas al-muzab, atau tembaga yang mendidih, lumer, itu muhal. Au kalkaihi waddam, atau seperti muntah dan darah. Campur, ya. Nggak usah di jus sama alpukat itu, taruhin susu kental coklat. Wa qauluhu subhanahu wasaku. Wah, bukan. Qauluhu subhanahu, apa ini? Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Suku beri minum. Beri minumlah mereka ahli neraka. Air hamiman mendidih, panas. Terus kalau diminum qatta'a, memotong-motong lambung mereka. Wa ma aswa'a wa akbahal azaba fi nari jahannam. Alangkah buruknya, alangkah dahsyatnya azab di api neraka. Jadi bukan cuma masuk doang, panas, terus ditambahin haus, pengen minum, minumannya begitu kalmuh ya, pengen makan makanannya dari mindori.
Liza qala ta'ala wasa'at murtafaqo. Alangkah buruknya tempat tinggal mereka. Ay mujtama au manzilan au maqarran. Keempat, ba'da an zakara ta'ala ma'ada lil kafirin minal hawan. Setelah Allah menyebut apa yang disediakan bagi orang kafir berupa kehinaan. Wa zakara aidan malil mu'minin minat thawab. Lalu Allah juga menceritakan kepada kita pahala buat orang-orang beriman. Wa inna Allah ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala minal mu'minin. Yaitu bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal baik dari kalangan orang beriman. Fama badala fama yadullu ala anna sasan najat. Tak ada kesimpulan pelajaran kecuali hmm, kecuali basic untuk selamat al-iman, al-amal soleh, iman dan amal soleh. Amma man ahsana amalan min ghairil mu'minin. Adapun amal soleh yang dilakukan oleh orang non muslim, fa'amaluhu muhbat. Muhbat artinya dihapus. Ya, dalam surat Qaf menyebut itu. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, antahbatu. Ya. Wa thawabul mu'minin jannat aden. Ay wasatoha wasairul jannat muhdaqoh biha billu'lu. Jannat aden artinya di tengahnya, di tengah surga itu. Dan surga-surga yang lain juga muhdaqoh biha, yaitu ya didapat di dalamnya, dihiasi muhdaqoh muzayyana biha billu'lu, mutiara, wa asawir zahab, asawir perhiasan emas, anting kalung gelang. Wa yalbasuna siyab al-khudr, mereka pakai baju warna hijau, minar raqiq wal ghaliz al-katif, terbuat dari sutra yang halus, ghaliz sulamannya yang menonjol kasar, al-kasif tebal. Wa yattaqiuna 'alal araik, mereka berbaring santai-santai di tempat tidur. Wahia surur fil hijal, yaitu surur tempat tidur. Hijal ini kelambu. Coba lihat hijal kelambu. Nah, dikit lagi. Wama ajmal wa ahsana zalika sawab, alangkah indahnya balasan itu. Bisa qala ta'ala, oleh karena itu Allah berkata, berfirman, nikmas sawab, pahala, balasan paling indah. Wa hasunat murtafaqah, tempat singgah yang paling baik. Ai nikmatil jannah sawaban. Alangkah indahnya surga dari sisi balasan bagi orang beriman yang soleh. Wa hasunat maqarra, tempat tinggal dan tempat mukim, serta majelis dan tempat kumpul yang paling baik. Sadaqallahul azim. Nah, ini kita catat sama-sama. Kita sampai tema Sohibul Jannatain. Mislul ghanil al-mughtar bimalihi wal fakir al-mu'taz bi'aqidatihi. Oh, bahasa ini bagus sekali. Sahibul Jannatain. Ini masal, bukan misal. Masalul ghani al-mughtar bimalihi. Perumpamaan orang kaya yang tertipu dengan kekayaannya dan orang fakir yang bangga dengan akidahnya. Ya, ini dulu. Barangkali ada yang mau tanya, boleh. Ada sisa waktu ini. Beberapa menit ke depan. Ini ada Bu Opi. Ya, ada Bu Roisa. Ada nih, ada chat dari siapa ini? Atau ini suara saya kedengeran nggak ya? Bu Rina masih anu?
Suaranya masih Kecil. kecil ya. Kenapa ya? Ya Yang Bu, lain aku gimana? denger-dengerin ke kuping ya. Iya Ya sampai ampun. sampai laptop kuping. Oh, Iya, saya Ustadz malah kecil. saya Tapi Tapi baru Papa meskipun nggak kalau ngomong pakai dari headset, tadi. baru kalau pakai baca. headset tapi kedengeran. Tapi kalau di nggak pakai Malah headset kecil banget. Iya, tapi ini saya kadang-kadang gede, ya kecil. ini mah di laptop udah pol Iya, Terus udah sampai 85 karena nih. iya tuh kenapa ya? saya kira tadi teman saya kok sampai. Pada diem aja dasar orang soleha soleha. Saya tulis di chat tadi. Iya, saya baru baca nih, udah akhir. Baru Oh, baca. udah. Oh, udah akhir saya baru baca. Nah, ini ada apa Ustadz ya? nanya tapi cara baca ulang bacanya ya. Iya, iya, Ini iya. kan ada ayat yang ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Itu kan misalnya ada tulisannya ya. Lah itu ngulangnya dari mana? Ya. Lalu mau jangan nanya saya. Burina itu mah. Mana dia halaman berapa ya? Iya, enggak maksudnya Mana ya? eh Saya pengen lihat tagnya. ya Di halaman berapa itu? di halaman Biar 265. 260. Oh, ada 65. Iya, 265 nih ya. Yang pertama tadi yang apa ya? Walau Iya, nah lu, lu. Ulaika itu ya. Lahum ya jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Terus yang ditanya apanya tadi? ya kalau mengulang ayatnya misalnya kita suara nggak nyampe kan Iya. berarti kan mengulang lagi itu dari Hmm. jannatu adnin berarti dari jannat apa dari tajri kan kalau Ya, ikalahum Nah, ini ya berhenti di jannah. adat juga umpamanya habis. Bisa dari jannat bisa. Ya. bagaimana yang pertama Lahum dari mana juga bisa. Dari jannat bisa. Jannatu terus adnin. Sebab ini naat manut ini. ya kan lah Iya. tapi imam Ya. yang sering saya temuin itu dari tajri. Kalau begitu saya memahaminya ada Mm-mm. makna dalam hati yang dia nggak keluarin. Ya kalau dia, Anu, ya kalau imamnya itulah, tapi kalau yang ikut-ikut, jadi misalnya ada imam yang eh, ah, jadi ini kayak umum gitu. ya kalau sejatinya naat Mm-mm. manut jangan dipisah. Saya beri contoh lain, umpamanya begini. Ada itu saya ketemu orang yang salah tidak. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia ibtidaknya a'laladzi Lagi lagi itu. a'la. Mm-mm. Ya, kan itu al-a'la. Hal a'la. Iya, jadi buang alifnya. Al-ladzi kan naatnya. Ya, Iya, aturan ma'rifah mau ma'rifah jadi nakir. Nah, ini ulaika lahum jannatu adn. Gitu ya kan? kan harusnya kan Terus jannatu adnin tajri gitu. iya. Tapi mereka itu ngulangnya dari tajri. Tapi kalau Nah, saya amati ya, ya kalau misalnya Pak Ustadz ya mungkin ada ah, yang tadi ya tersirat yang terbagi yang benar dibatin gitu kalau kan. ya. Tapi kalau yang si A si B yang sekarang saya temui itu kayaknya dia nggak ngerti ke situ gitu. Jadi ngulangnya dari Hmm, tajri aja. Nggak iya. belajar nahu sorop kali, Bu. Lah, lah maka itu. Ya Iya, akhirnya kan kita batin-batin. iya. Cuman kalau Ah, saya mau ngasih tahu atau ya sebetulnya sih misalnya sesekali nanti nggak apa-apa kalau pas ketemu. Cuman kalau saya nggak, kalau begini kan saya udah berguru ya, udah menanya Ustadz kayak gitu. Lah siapa tahu ada ya, iya. Jadi kalau perhitungan nahu mah boleh-boleh saja. Tapi kalau boleh. qiraatnya itu ke Ustadz Quran ya.
Nanti ditanya Berarti lagi intinya sama harus dari Jannatulu Adnin Tajri itu ya Ustadz ya. Tajri iya, kan ya iya, sifatnya Jannat Aden betul. ini tadi kan. Iya. Apalagi kalau mulai dari ulaika lagi. Justru nggak habis Ambil napas nafas nggak lagi, bisa. Bu. Ambil nafas. Iya, ambil napas itu di rumah sakit. Itu imamnya yang ya kali itu loh surat al apa ya Iya, musyrikina munfakina hatta Iya, al-bayyinah ya. Itu Bayina, kan iya. agak panjang kan ayatnya, Iya, tapi iya. setiap mengulang itu dari Tajri gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi disadari betul oleh masjid-masjid yang sudah punya mumpuni manajemennya, mumpuni ekonominya, apa finansialnya, dia itu protek hal itu. Protek gimana maksudnya? Itu imam-imamnya dari PT IKI. Itu kita makmumnya juga jadi senang. Kalau model masjid di belakang rumah saya ini imam asal ada, apa adanya. Dan saya berkesimpulan boleh jadi Nabi bersabda yang paling bagus bacaannya. Sebab memberi pengaruh kepada kekhusyuan, memberi pengaruh kepada apa namanya, ya kekhusyuan makmum terutama. Iya. Ada lagi yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Ntar tak kasih tahunya. Ya. Ya Bu Hilwani mana Bu Hilwani bikin masak ya? Ustaz Afwan, Ustaz. Ustaz Afwan. Apaan kenapa? Lagi itu. Oh, nih menerusin tadi pertanyaannya Bu Raisah ya. Iya, Bu iya. Raisah. Itu kan nggak semua kita juga paham gitu kan. Boro-boro paham nahu, makna dan lain sebagainya. Bacaan aja juga kadang-kadang kan ya masih pas-pasan gitu. Kayak misalnya kayak di jamaah nih, kita ngajarin ke jamaah nih yang masih bacanya bacanya ya masih susah lah Ustaz. masih betul bacaannya boro-boro paham arti, boro-boro paham nahu sorok Iya, iya. dan lain sebagainya gitu. Nah terus misalnya kan kadang-kadang mereka juga berhenti nggak pada tempat wakopnya misalnya kan kehabisan napas dan sebagainya. Nah sebenarnya mereka juga mau balik gitu kan nggak tahu ini baliknya di Kemana? mana gitu kan karena memang secara makna juga nggak tahu juga gitu. Nah Harus jadi ya. rumusnya tuh kadang-kadang nih kita bilangnya gini aja ya sudah baliklah 2 atau 3 kata sebelum karena memang awam sekali boro-boro sorot makna bacaan saja masih terbata-bata gitu gimana Ustaz? Kalau secara ideal di mana saja kapan saja ada kesalahan harus dibetulkan. Iya. Ya. Baru kemudian teknisnya dari majelis yang ada, nah dia mikir berinisiatif, ayo kita ngaji. Itu kalau nggak ada tindakan itu namanya membiarkan. Ayo kita ngaji. Susah Soal Ustaz teknis, diajak ngaji pengertian ya. begitu. Nah Iya, itu kan boro-boro soal kan. teknis, apalagi kalau itu di masjid atau musola. Maka kalau susah mereka itu salah, nggak salah, karena emang nggak ada yang membetulkan. Maka Berarti yang kita susah ngerti, juga. iya, yang mengerti, yang berkewajiban membetulkan. Bagaimana caranya, itu kan soal teknis. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang misalnya kita paling buka Nah,
Putus-putus ya. Kayak Putus-putus. kayak Iya. Quran yang ada Ya, wakaf ibtida'nya, misalnya itu kan bisa ya. diikuti. Kalau misalnya kayak itu, misalkan kadang-kadang saya bilang, kalau dia lagi ngaji di rumah, Mm-mm. gimana tuh? Gitu. Kadang-kadang saya suka bilang aja, balik dah dari 3 kata sebelumnya atau 2 kata Mm-mm. sebelumnya. Jadi kayak gitu, Ustaz. Kadang-kadang saya Oh, bilang kayak gitu. ya, tapi pada saatnya ya memang harus yang benarnya yang dikasih tahu. Iya. Nah, tapi Sebab kalau tidak ada tindakan kayak begitu, akhirnya kita ngomongin dia mulu. Yang kedua, nggak memberikan jalan keluar. Itu tadinya kita nggak salah, jadi ngikut salah. misalnya nih Ustaz, Walaupun bentuk kesalahan misalnya nih Ustaz berbeda. ya, misalnya nih, pada surat Al-Baqarah ayat 5 gitu misalnya Ustaz. Wa Iya, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu kan. Lahuddin iya, itu kan wakofnya kan lam ya, tidak boleh wakaf. Nah, tidak boleh terus, ya. Iya. terus kan mereka berhenti tuh lahuddin. Terus mereka misalkan Hunafa. lahuddin, hunafa, misalkan nanti di situ Iya, saja. Nah, terus iya. kita balikin laginya berarti lahuddin, hunafa atau hunafa aja boleh Ustaz. Lebih dari Lahudin Hunafa. Lahuddin, hunafa ya. Iya, Nah, ya berarti kayak gitu Ustaz. iya, iya. Jadi dari semua fenomena yang ada kita lihat di tengah masyarakat sampai pada titik oh iya ya, boleh jadi Islam menyuruh kita belajar. Nah, dalam konteks belajar ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang tahu tugasnya memberitahu, ya dah. Yang tidak tahu menerima, diberitahu, baru menyangkut problema lain susah nggak pada mau. Nah itu soal teknis. Ketika soal teknis memang Nabi sudah Allah bilang eh, bil hikmah, bil hikmah. Nah bil hikmah itu bukan si A, si B, si C saja, termasuk bagian dari kita, tidak itu tadi itu. Gitu. Nah memang tidak sekali jadi, tidak sekali jadi. Ya, Ustaz, lagi udah Ustaz. kembali kepada pengurusnya. Iya, silakan. Ustaz. Iya, Dalam keterbatasan iya. ilmu nahu sorof itu Ustaz, dalam keterbatasan ilmu nahu Hmm, sorof hmm. saya gitu Ustaz ya. Kadang-kadang kan karena cepat dan lain sebagainya. Putus ya. Belum, halo, terus ya Pak. Halo, halo, terus, Ustaz, terus. ya. Dalam Ya. keterbatasan ilmu nahu sorof gitu pada saya gitu Ustaz ya. Kadang-kadang kita belum paham nih ini apanya ya, dia sebagai apanya gitu misalnya. Nah itu kemudian berhenti gitu misalnya. Iya, Eh, saya baca Ustaz ya. Saya sekebet-kebetnya aja Ustaz ya. Saya sebukanya aja nih ya. iya. Misalnya gini. Nah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaroina bihim birihin toyibati wa farihu biha ja'atha rihun asib. Ja'atha rihun asib. Ja'atha rihun asibun wa ja'ahumul maut. Misalnya saya berhenti di ja'at harihun asifun. Atau kalau misalnya saya balik lagi, rihun asifu waja'ahumul mauju min kulli makan, itu tepat dalam. Lebih bagus. Jadi Bagus. jadi Wajah bacanya Adha. dari ja'atha atau Wajah dari Adha. dari ja'atha. Jaat dan Rihun sendiri. Iya, nah itu kan kayak gitu satu. Kadang-kadang kan kita Iya, kayaknya gitu nggak tepat secara makna gitu. Tapi kalau nggak iya, tepat, misalkan nggak tepat secara makna gitu, Ustaz. Secara iya. bacaan, apakah itu berdosa, Ustaz? Nah, kalau soal dosa, pertama dia tahu dia sengajain salah. Itu mau Nah, jelas. iya. Terus orang salah, lah salah memang nggak ada dosa, dosa baca, salahnya dosanya nggak belajar. Kalau nggak tahu berarti Ya belum udah, dosa. dosa,
Belum dosa, nggak tahu. Cuma kalau secara umum alasan tak tahu baru diterima dua. Pertama mu'alaf, saya nggak tahu. Nah, itu diterima, emang baru masuk Islam. Yang kedua, udah nggak ada ulama. Gampangnya udah nggak ada LBIK gitu kurang lebih. Berarti Baru, kalau yang belum baru tahu ada terima. LBIK dong. Ya, oh logik juga. Dalam konteks kekinian, nggak tahu baru diterima. Itu dua. Pertama mu'alaf, yang kedua itu dia. Udah nggak ada ulama. Kan semangatnya emang terus suruh belajar. Tahu lah, Bu, hadis Nabi nyuruh belajar tuh pakai kata tolab, tolabul ilmi. Tolab artinya nuntut. Beli tanah di Bogor 1000 meter, nggak ditengok-tengok udah 10 tahun. Pas ditengok, lah kurang ini. Di tembok sebelah. Tuh pertanyaan, nuntut apa enggak? Nuntut. Nuntut. Nuntut itu targetnya sampai dapat. Kembali haknya. Ya lah. Kalau perlu dalam rangka merebut kembali hak, dalam konteks tuntut, pakai pengacara apa enggak? Pakai pengacara. Itu kata yang dipakai dalam mendorong kita menuntut ilmu. Tolabul. Kayak begitu, Bu. Ya, saya mah cuma bisa pemaknaan bahasa yang dipakai dalam hadis atau Al-Quran. Gitu. Itu dia makna nuntut ilmu. LBIQ udah selesai. Masuk lagi dari awal. Jangan gitu dong Ustaz. Hebat apa enggak? Debit Dia lagi nuntut supaya dapat. dapat. Apalagi pas sudah makna tuntut kayak begitu, ditambahin faridoh. Tuh. Dan ketika nuntut ilmu, yang dilihat bukan ketercapaian. Proses. Dilihat usaha, proses. Tuh gitu. Ya itu Sekolah nasihat ada itu kali akhirnya. Hah? biar kita nggak bosen kali di itu Ustaz Iya, dihibur terus ya. dihibur. Ya, sekolah Alhamdulillah itu nggak diusir. ya, sekolah itu berakhir, tapi kalau belajar enggak. Mana berakhirnya S3? Ada S4? Enggak ada. Tapi kalau belajar enggak ada akhirnya. Kita S4 nih, Pak. Burina berangkat 14. lagi ya. S14. Saya udah nyerah Bu kalau ke LBIK Bu. Nggak sanggup.